Salam sejahtera bagi kita semua. Pada program immersion yang digagas oleh MMUGM sebagai bentuk konkret implementasi keilmuan pada konteks nyata dunia bisnis, kami mencoba memberikan kontribusi positif pada peningkatan kinerja sebuah perusahaan perhotelan. Topik yang kami angkat adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui optimalisasi aset idle Hotel Aston TB Simatupang. Kami berasal dari kelas EMBA 52A, kelompok 9 MMUGM Jakarta yang beranggotakan Ardan Indah Prasta dari konsentrasi Strategic Management, Arfa Bagas dari konsentrasi Strategic Management, Rutlin Novasindi dari konsentrasi Human Resource, dan Yosep Tian dari konsentrasi Strategic Management. Kami dibimbing oleh Bapak Boyke Rudi Purnomo, MM PhD, CFP. Aston Hotel dimiliki oleh PT Nusa Pratama Property. Aston Hotel memiliki layanan kamar inap, ballroom, restoran, kolam renang, outdoor, dan layanan spa. Secara proforma, okupansi rate dari Aston mencapai hampir 80% untuk kamar setiap harinya. Untuk ballroom, hampir 100%. Dan untuk restoran, mencapai 80% untuk setiap harinya. Kami melihat saat ini Aston Hotel Simatupang belum memiliki terobosan baru untuk lebih meningkatkan pendapatan perusahaan. Di sisi lain, Aston Hotel memiliki aset perusahaan yang masih idle, berupa sebidang tanah kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif revenue stream tambahan. Demand ballroom atau function room di sekitar Aston Simatupang amat tinggi, sehingga ini bisa menjadi peluang ekonomis bagi perusahaan. Dalam analisa SWOT dan TOWS Matrix, kami merumuskan pemanfaatan lokasi strategis dan reputasi kuat brand dari Aston untuk mengembangkan lahan kosong yang bisa menjawab demand, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta dengan biaya modal yang efisien. Guna merumuskan keputusan strategik dan prioritas paling tepat, kami menggunakan metode Analytic Hierarchy Process atau AHP. Kami mempertimbangkan 3 alternatif produk, yaitu Sport Center, MICE Ballroom, dan ekspansi jumlah kamar hotel. Seluruh alternatif produk ini kami kaitkan dengan 3 kriteria dari hasil TOWS Matrix sebelumnya, yaitu Low Capex, High Demand, dan New Experience. Setelah menghitung bobot relatif antar kriteria dan alternatif, ditemukan bahwa MICE Ballroom memperoleh prioritas tertinggi, diikuti oleh Sport Center, dan terakhir ekspansi kamar hotel. Hasil konsistensi rasio dari AHP menunjukkan nilai di bawah 0,1, menegaskan struktur konsistensi yang baik pada proses pengambilan keputusan ini. Saat ini saya berada di lahan yang rencana akan kita kembangkan. Jadi kalau untuk menentukan lahan, kita akan melakukan analisis yang namanya EBU. Ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah analisis tapak. Tapak di sini kita berikat ada 18.000 meter persegi. Dan yang kedua dari analisis market, tadi diperikatkan sama Mas Ardan, kita cukup kompetitif di market di sini. Di dekat sini ada resale, ada hotel, ada MICE. Tapi okupansi kita di modal juga bagus, sehingga kita nyaman dalam analisis kompetitor. Dari sisi analisis finansial, investasi untuk pengembangan ini membutuhkan biaya sekitar 47 miliar dengan tingkat IRR-nya itu 17%, lebih besar dari WACC atas perusahaan MPP, sehingga investasi ini dapat digunakan lain. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan anak-anak muda dari UGM atas kunjungannya ke PT NPP. Semoga masukan, diskusi yang disampaikan bisa memberikan manfaat kepada kami dan kepada rekan-rekan juga, dan semoga semua lulus dengan predikat cum laude insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memfokuskan pada pengembangan mixed use dan sport center sebagai prioritas, kami berharap Aston Hotel berada di jalur yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan juga mampu memperluas pendapatan Hotel Aston. Semoga ini adalah langkah strategis yang akan mengantar Aston Hotel Simatupang mengalami pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan. Terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan.